Bahkan ledakan besar alam semesta tidak akan membunuhnya. Inilah objek yang dikurung urutan 001. Namun, begitu mengerikan. Tapi malah dikurung dalam wadah kaca, jadi maskot penampungan, dikunjungi para pekerja. Aku tidak peduli dengan semua itu. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu tentang urutan 001, bahwa Kaisar 5, 100 tahun lalu, gudang penyimpanan yayasan yang dijaga meledak. Tak terhitung jumlah urutan yang melarikan diri dari fasilitas penahanan, seluruh bintang selatan dirusak oleh urutan 002, dan tak terhitung kota yang hancur menjadi puing-puing. Tingkat kelangsungan hidup manusia kurang dari 2,5%, sementara urutan 001, menggunakan kemampuannya secara langsung, menahan urutan 002. Dan karena itu Anda tertidur lelap, sehingga ditangkap oleh yayasan. Anda terbangun kembali. Sudah dikurung di dalam ruang isolasi pangkalan penahanan, puluhan orang berseragam pelindung tebal di depan mereka, beberapa mengoperasikan sesuatu. Beberapa orang sedang mencatat sesuatu, dan matamu tiba-tiba menunjukkan kebingungan. Siapa aku? Siapa aku? Siapa mereka? Halo? Kamu tidak tahu apakah ini keputusan yang benar atau salah, tapi kamu tetap memutuskan untuk mencoba berkomunikasi terlebih dahulu. Tak pernah terduga. Setelah keheningan di luar, seseorang bergegas mati-matian ke samping dan menekan tombol lain. Kemudian seluruh area berkedip dengan cahaya merah yang menyilaukan, disertai 4 kata, blokir dan tahan. Personel luar dievakuasi, target penahanan 001 lepas kendali lebih awal, laksanakan rencana darurat nomor 3. 4, 5, perangkat penghancur diri siap diaktifkan. Apa-apaan ini? Penahanan apa? Target 001 apa? Apa yang mereka bicarakan? Matamu dipenuhi kebingungan, tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh. Lehermu kembali merasakan sengatan tajam, pandanganmu langsung kabur, kelopak matamu terasa berat. Perlahan tertutup, 1.500 kali dosis obat penenang telah disuntikan, anomali ini menunjukkan resistensi yang kuat. 3 hari lebih awal dari perkiraan keluar dari tidur nyenyak, di masa depan disarankan untuk meningkatkan tindakan penyegelan, dan ketika kamu bangun lagi. Sudah 100 tahun kemudian, tahun 2113 Masehi, anomali 001 dalam keadaan stabil. Berdasarkan pengamatan dan perbandingan, semua datanya identik dengan 100 tahun lalu, disimpulkan memiliki karakteristik keabadian. Benarkah, aku tidur selama 70 tahun lebih, abadi? Apakah aku sedang membicarakanku? Hari ini anomali 078 berhasil ditampung. Anomali ini sangat menular, semua yang terinfeksi mengalami kejang dan mutasi genetik. Kehilangan akal sehat, berubah menjadi monster yang menyerang terkontrol, yang terparah berubah menjadi binatang raksasa setinggi puluhan meter. Senjata api sulit ditembus. Metode saat ini tidak dapat membuat lawan mengakui. Catatan. Dimasukkan ke pos pemeriksaan besi ke-7, mengisolasi semua dorongan eksternal. Tidak ada eksperimen. Tidak mengamati, tidak peduli, seluruh pikiranmu. Jika kamu hampir tidak bisa mengendalikannya, berikan salam, lalu menoleh ke arah. Yang disebut anomali 078. Sebuah raksasa setinggi lebih dari 10 meter berwarna perunggu tulang berdiri di tepi ruangan. Dengan tatapan dingin ke seluruh tubuh, menatapku tanpa ekspresi. Wah, sial, kamu merasa jantungmu berdetak lebih cepat, hanya merasakan kengerian yang luar biasa. Menyerangku. Bersamaan dengan gerakanmu, peringatan di ruangan itu kembali berbunyi. Anomali 001 terbangun. Anomali 001 menatap langsung ke 078, konsekuensinya tidak diketahui. Segera blokade ruang penahanan, 001 sedang mencoba menerobos penahanan. Suara yang familiar terdengar. Kamu merasakan sengatan di leher, tubuh mulai sedikit menyerah. Hancurkan saja. Sial, anomali 078 apaan? Raksasa apaan? Benda penahanan apaan? Urusanku bukan? Dan ketika kamu bangun lagi. Tidak tahu sudah berapa lama. Kakak, kamu sudah bangun. Bisakah kamu membawa kami keluar dari sini? Suara yang tiba-tiba membuatmu terkejut. Suara dari mana? Kakak, jangan berbicara dengan cara fisik. Pikirkan saja di otakku, aku bisa mendengarnya. Siapa kamu? Setelah memikirkannya di dalam hati, kamu menunggu. Aku anomali 299. Mereka memanggilku kucing pikiran. Pikiranmu segera bergerak. Artinya, setelahku, setidaknya ada 299 anomali lagi yang ditahan di sini. Halo. Prediksiku. Bagaimana kita keluar dari sini? Kamu memilih kata-katamu, mencoba mempertahankan keadaan rendahmu, agar tidak ditemukan oleh anomali lain. Aku hanya menekanmu. Kucing pikiran terdiam cukup lama. Seolah pikirannya telah terkumpul. Saat kamu bahkan merasakan sedikit kegelisahan. Dia akhirnya berbicara. Ternyata Anda juga tidak bisa? Aku sudah berbicara dengan semua anomali lain yang sadar. Semua orang sepakat bahwa Anda adalah anomali terkuat dan tertua yang paling memenuhi syarat untuk ditangkap di sini. Penilaian seharusnya dilakukan di bawah kepemimpinan Anda. Anomali yang paling memenuhi syarat hidup. Aku bahkan tidak tahu di mana aku anomali. Menahan keinginan untuk mengeluh, Anda perlahan berkata,
Orang lain? Apa pendapat anomali lain? Anomali 002 berpendapat, karena kita tidak bisa melarikan diri dari sini. Juga tidak ada cara untuk memusnahkan para peneliti di sini. Lalu orang lain, bukankah mereka? Apakah anomali lain mendukung? Anomali 003 sangat menentang, berpendapat kita seharusnya meninggalkan dunia manusia tanpa mempengaruhi, bersembunyi, dan perlahan mencari kesempatan untuk mencapai simbiosis. Saat Anda ingin berkomunikasi, rasa sakit yang familiar kembali terasa. Sial. Menusukku lagi. Begitu aku bangun lagi, aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Kucing kecil, kamu di sana? Sebagai orang yang terakhir kali berbicara banyak pada diri sendiri. Satu-satunya orang yang berbicara dengannya selama bertahun-tahun adalah kamu. Kamu sangat ingin dia untuk berkomunikasi dengannya, tetapi kali ini, tidak ada jawaban. Dan wadah yang mengurung Anda tampaknya retak, dan lingkungan sekitar bukan lagi fasilitas canggih yang besar, namun berada di laboratorium kecil yang sangat biasa. Tidak ada orang di luar ruangan. Anda tiba-tiba memukul, menghancurkan kaca, dan keluar dari wadah. Debu. Debu ada di mana-mana. Ini tidak berarti apa-apa. Satu-satunya yang bisa dikatakan adalah tidak ada seorang pun yang datang ke sini untuk waktu yang lama. Tempat ini kemungkinan besar terbengkalai. Tapi kenapa? Mungkinkah anomali 002 benar-benar berhasil memusnahkan segalanya? Melihat kembali ke dalam penjara Anda selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pandangan Anda tertuju pada wadah Anda sendiri. Ada label bertuliskan, anomali 001. Karakteristik anomali 0. Sebagian besar waktu seperti manusia biasa, tidak menunjukkan sifat destruktif. Setelah berbagai pengujian, tubuhnya mengandung kekuatan yang sangat kuat, sumbernya belum dapat ditemukan. 1. Keabadian. Selama penahanan anomali ini, tidak ada perubahan yang terjadi. 2. Diduga memiliki kemampuan mengendalikan pikiran. Selama periode kebangkitan abnormal ini, peneliti kami memberikan beberapa reaksi tidak masuk akal sebelum menekan alarm. Masih belum pasti apakah semuanya berasal darimu, tapi satu item teraktivasi dan kemampuan lainnya terikat padamu. Aktivasi apa ini? Raut wajahmu tidak aneh. Jangan-jangan kau punya kekuatan super tapi sudah begini kau hanya bisa menggeledah ruangan. Sesuatu untuk melindungi diri Anda. Untungnya, Anda menemukan pistol di dalam laci. Sebuah pistol revolver yang mengkilap. Dan koridor luar, seluruh bangunan seperti reruntuhan yang hancur berkeping-keping akibat gempa bumi, beberapa pecahan melayang di udara seolah kehilangan gravitasi. Sebelum kau sempat terkejut, 4 makhluk mengerikan dengan tulang yang menonjol, monster dengan lampu sorot di kepalanya muncul di hadapanmu. Selangkah demi selangkah mendekatimu sebuah lampu sorot. Kenapa kepala manusia punya lampu sorot? Binatang buas di balik layar, diiringi suara robekan daging. Dalam sekejap, ia terlepas dari dinding utama di belakangnya, lalu seekor binatang yang seluruh tubuhnya ditumbuhi bola mata. Bola matanya dipenuhi urat merah. Sambil menatapmu dengan gila, ia berteriak padamu, "Selamatkan aku. Bawa aku pergi, bawa aku pergi." Anda mengangkat batu dan memukul. Melempar pistol ke monster itu seperti sampah, lalu tanpa ragu, berbalik dan lari. Apa kalian ini? Membawamu keluar? Apakah aku gila atau tidak ingin hidup? Anda berlari kencang seperti ini, terus berlari ke ujung koridor, sampai Anda berlari ke puluhan ilusi yang berkelap-kelip. Di depan pintu yang tidak diketahui tujuannya, sepertinya Anda melihat salah satu pintu memancarkan cahaya putih, dan dari balik pintu terdengar suara yang seolah hanya Anda yang bisa mendengar. Rumah yang murni, Anda harus membereskan kamar, kakak tidak tahu kapan akan keluar. Apa yang kau lakukan ini seperti puing-puing, bahkan kucing liar pun tidak mau tinggal di sini. Bagus, perburuan. Suara jernih, cahaya putih yang berlawanan dengan kegelapan aneh, kucing lucu. Bahkan tanpa memikirkannya, kamu tahu di antara belasan pintu ini, yang mengarah kemanapun. Mana yang lebih aman untuk dilalui? Kau berlari menuruni tangga, di belakangmu pintu itu seperti lautan merah. Satu demi satu berderap, menjadi suara untuk menghindar, lalu menerjang ke arahmu. Kau segera melangkah masuk ke dalam cahaya itu. Begitu melangkah, dunia menjadi sunyi. Yang terlihat adalah seekor kucing putih bersih 001 Yezen. Kau sudah keluar. Kau terbangun lagi dan melihat kucing pikiran anomali 299 menatapmu dengan aneh. Bagaimana kau masih di sini? Kau penasaran. Tempat penahanan telah menjadi reruntuhan, tapi anomali 299 tidak pergi. Bukankah kamu yang menghancurkan area terdekat dan membuatku tidak punya tempat untuk pergi? Mengapa kau berpikir aku yang melakukannya? Tanyamu tak tertahankan, bagaimanapun juga kau baik-baik saja. Tiba-tiba menjadi anomali 001 yang menyebalkan, dan ketika kau bangun, dunia telah hancur. Kau dikurung selama ratusan tahun, lalu kau bangun, dan harus menanggung beban sebesar langit. Benar-benar membuat marah, Meo, karena anomali di menara penahanan kami. Secara umum menentang anomali 002 menghancurkan dunia. Kau tertidur, tidak ada yang memimpin kami.
Hanya anomali 003 yang bisa mengangkat panji besar dan melawan anomali 002. Kau menarik napas dalam-dalam. Apa yang terjadi 20 tahun lalu? Lebih dari 20 tahun lalu, saat kau tertidur, tiba-tiba kau melepaskan kekuatan besar. Menjara seluruh menara penahanan. Kau tidak punya dunia lagi, lupakan saja. Sekarang kita keluar dulu dan lihat bagaimana keadaan di luar. Meo, kalau begitu, ayo pergi. Oh ya, bolehkah aku membawa serta temanku? Dengan anomali 001 memimpin kita menerobos dunia, kita tak terkalahkan. Meo. Bisa, bisa. Di mana itu tidak masalah. Ada satu anomali di sebelahmu atau dua anomali, ukurannya tidak masalah lagi. Itu ada di bawah kaki kita. Berani bilang tidak bisa. Meong, belum sempat menjawabmu, tanah di bawah kakimu mulai bergetar hebat. Bumi berguncang, seluruh rumah bergetar. Di bawah rumah besar, ada 4 pilar raksasa yang menopangnya. Kau agak terkejut. Rumah di bawah kaki ini bagaimana bisa tiba-tiba hidup kembali dari segi keanehan dan kekuatan tempur. Memang agak lemah tapi jangan khawatir, dia sangat penurut. Tidak akan menimbulkan masalah dan juga sangat praktis, pikirkan baik-baik. Markas besar kita bisa bergerak, sepertinya ingin membuktikan nilainya. Rumah di bawah kaki ini adalah roh asing dari menara penahanan. 4 pilar itu menyusut, bergerak sedikit di tanah, tidak cepat, tidak. Yang kamu pusingkan sekarang bukanlah beratnya, bukan fungsinya, melainkan. Itu apa? Kucing pikiran itu menjawab tanpa ragu, ini rumah ini. Aku tidak tahu ini rumah, tidak. Mengapa ia bergerak? Ia hidup. Ekspresi kucing pikiran semakin bingung. Ya? Bukankah Anda yang memberinya kehidupan? Apa-apaan yang jadi aku lagi? Meskipun ini membuatku terlihat kuat. Sangat bergaya, tapi sepertinya itu berarti, entah kapan, aku akan menjadi abu. Namun, kata-kata kehidupan, memang benar-benar kemampuan sendiri, ini tidak salah. Rumah itu bergetar lagi. Seolah-olah ingin menunjukkan ketidakpuasan, tetapi memikirkannya lagi, seolah-olah tidak tahu dari mana harus tidak puas. Dibandingkan denganmu, aku benar-benar transparan. Kamu sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Lupakan saja, mari kita pergi. Mari kita cari apakah ada orang di luar. Langkah kaki bergerak, berat namun tidak lambat, bangkit di tanah tandus tak berujung ini, berjalan selama 3 jam. Kalian akhirnya menemukan sebuah kota kecil, bernama Kota Limbah. Dan kucing pikiran seketika berubah menjadi sebuah lambang, menempel di pakaianmu. Tunggu. Kamu tidak punya wujud, ya? Hanya ketika aku ingin orang melihatku. Aku baru bisa terlihat. Dan beberapa manusia memiliki kemampuan yang aneh, ketahuan pada akhirnya akan sedikit merepotkan. Baiklah, begitu kamu mendekati gerbang kota kecil, kamu langsung dibidik oleh seorang penjaga bersenjata. Cepat pergi setelah kamu mengisi perbekalan yang dibutuhkan. Bahkan jika kamu sedikit menunduk. Sebuah tembakan besar terdengar dari dalam kota kecil. Kamu melihat ke dalam dengan terkejut, melihat di tengah kerumunan di dalam kota kecil. Seseorang memegang revolver, asap tebal mengepul dari moncongnya. Orang lain di seberangnya. Mengucurkan darah. Ini adalah ketertiban yang baik yang kamu sebutkan? Aku bahkan belum masuk, seseorang langsung ditembak, di depanmu? Kakak kedua, apakah kamu sakit? Mengapa kamu bermain roda keberuntungan tanpa alasan? Total 3 orang termasuk korban dan pembunuhnya. Di tanah juga berserakan tumpukan, tidak tahu sudah berapa lama digunakan. Kartu-kartu usang yang tidak terlihat seperti aslinya, diduga memainkan semacam permainan kartu seperti Do Di Zoo. Wajah pembunuhnya terlihat sangat polos. Seperti semua orang di kota kecil ini, tubuhnya tertutup tanah dan batu berwarna gelap. Aku tidak pernah menyangka dia akan terbaring di Sungai Kuning. Terbaring di kota kecil, di depan begitu banyak orang, tiba-tiba menembak. Oh, Sheriff Arthur, dialah yang mengundangku untuk bermain roda roulette kekacauan. Lalu dia berkata, penjelasan jujur ini, sudah berapa kali aku bilang. Dilarang memutar roda kekacauan di luar festival, begitu saja satu kehidupan terbuang sia-sia. Dari sini saja sudah terlihat Arthur sangat marah. Marah atas kejadian ini, bahkan berharap penembak bernama Ertan bisa dihukum mati di tempat. Namun entah mengapa dia tidak bisa bertindak. Tapi tak lama kemudian, peluru kedua dan anggota dewan lainnya dibawa pergi dan ditahan di kantor polisi. Kerumunan juga bubar. Jika seseorang mengundang Anda untuk bermain roulette kekacauan, anggota dewan lainnya bersama-sama dibawa dan ditahan di kantor polisi. Kerumunan juga bubar. Jika ada yang mengundang Anda untuk bermain roulette kekacauan, kau menolaknya saja. Kau kira-kira mengerti maksud tersirat sang sheriff. Selama kamu tidak setuju musuh memasuki keadaan kacau balau, maka tidak ada yang akan menyerangmu seperti ini. Tidak aman lagi, kau mengangguk dengan lembut. Setidaknya sekarang kau aman di samping sheriff, itu tidak masalah. Kalau mau pergi ke sana, kalau mau membeli dalam jumlah besar, aku tidak tahu apakah di sana ada persediaan yang cukup. Di atas restoran itu memang berdiri papan nama yang miring. Hanya namanya saja. Hanya beberapa baris tulisan yang membuatmu enggan, restoran berat dan bergizi,
Ayo, ayo. Tamu, lihatlah, di sini semua adalah hidangan andalan kami, dijamin Anda makan enak dan minum enak. Mungkin jika nanti diperiksa, mereka akan membawa orang untuk bermain di kota kita. Dan kau memperhatikan ada sebuah lukisan di dinding. Di dalam bingkai foto itu ada foto beberapa orang, yang berada di tengah kota tampan dan gagah, bersenjata lengkap. Tapi kau tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dan entah kenapa, sisi ini terasa seperti mata di dalam bingkai foto itu. Menatap ke arah sini di dalamnya adalah pendiri kota limbah kita. Wali kota pertama dan penembak kepercayaannya adalah pendiri kota kecil kita. Bos, adakah pegadaian di dekat sini? Saya tidak membawa mata uang universal. Kamu baru sadar tidak punya uang, jadi kamu berpikir untuk menggadaikan pistolmu. Pegadaian ada di sebelah penginapan. Hanya saja, jika kamu masih menjual pistol itu, lupakan saja. Tidak ada yang tertarik di seluruh tempat ini. Seluruh daerah ini tidak ada yang tertarik pada pistol itu. Apa alasannya? Pistol itu jelas. Senjata biasa saja. Episode kedua kau ucapkan selamat tinggal pada hotel yang menyedihkan ini. Dan ketika keluar adalah jalan yang baru saja dimasuki dengan udara seperti pohon yang baru terbentuk. Kau berjalan ke gang sempit, sesosok bayangan berkecepatan tidak manusiawi melesat ke arahmu. Kemudian sebuah tinju besar menghantammu, kau mundur berulang kali. Tersandar ke dinding lawan terus mendesak, lalu sebuah pisau berkarat ditempelkan ke lehermu. Serahkan pakaianmu ini, semua bisa terjual puluhan ulan koin. Cepat buka bajumu, aku sumpah demi bajingan 001 itu. Memang bisa terbunuh di awal, tapi jika kau merampok bajuku seumur hidupku aku takkan bisa muka. Selamat tinggal. Pertandingan lain aku berpisah dan melepaskan diri dari cengkeraman lawanmu, mengambil pistol revolver. Dan ingin menembaknya beberapa kali. Meskipun itu model yang belum pernah kulihat, pistol adalah yang termurah. Bisa terjual 25 lan koin. Kau mengerutkan kening tanpa sadar, di sini terlalu gelap. Sama sekali tidak terlihat jelas wajah lawanmu dan tidak mengerti kenapa lawanmu sepertinya tidak takut pada pistol. Jadi kau menyalakan senter yang kau dapatkan kemarin saat membunuh monster di koridor dan menyinarinya ke orang ini. Hasilnya lawanmu tidak mampu menahan sama sekali dan semakin mirip gargole dan tidak bertahan beberapa detik. Gargole ini pecah menjadi tumpukan batu. Apakah monster sekuat itu? Kau menghela napas. Kekuatan cahaya senter ini sedikit membuatmu terdiam. Pada saat yang sama kau menemukan lawanmu meninggalkan sesuatu yang berat. Isinya koin penuh, koin batang baja yang sangat tinggi dan keras. Batang baja itu melingkari beberapa rumah sendirian. Di bagian bawah batang baja adalah residu limbah yang berbentuk unik. Tanda residu limbah ini juga diukir dengan pola yang indah. Pola jangan panik kakak. Koin ini tidak bisa dianggap abnormal, sebaliknya semua ulan koin di dunia adalah ciptaan dari satu abnormalitas itu. Tahukah kau mengapa dia membuat ulan koin ini? Ekspresimu berubah dari tersenyum menjadi bingung. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu siapa dia. Dia adalah seri 012 pilar kabut. Anomali yang cukup menarik. Biasanya suka mengutak-atik berbagai macam koin, lalu melukis. Kalau begitu, aku tidak berani memikirkannya lebih jauh. Bagi yang punya uang, sebaiknya cari penginapan dulu. Ini kunci kamar Anda, lantai 4401. Semoga Anda senang. 25 koin biru. Aku sama sekali tidak senang. Aku datang ke tempat tinta dengan tangan kosong. Miskin melarat, lalu dirampok, kehilangan 8 barang dan 1 benda. Orang yang tidak punya mata itu membenciku sampai mati di tempat. Aku terpaksa mewarisi warisannya. Dalam sekejap mata hilang lebih dari separuhnya. Tidur sampai pagi, kamu melihat benda mirip matahari bersinar terang di langit. Membuat tempat ini tidak begitu gelap. Itu adalah aku. Matahari juga merupakan urutan 003, bukan matahari di masa lalu. Kucing pikiran menatapku dan berkata, benda yang bersinar di langit ini seperti matahari. Ternyata 003, tingkat apa ini? Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lalu 002, dia siapa? Tidak tahu. Aku belum melihat mayatnya, tapi seharusnya itu adalah pohon, memancarkan tak berkesudahan. Pohon yang korosif, terkontaminasi nuklir. Dan kamu memang berpikir, bukan pohon besar atau matahari. Bagaimana cara menahan benda ini? Dia ada di langit, jika ditahan. Apakah dunia manusia akan kehilangan matahari? Bahkan, jika matahari di langit adalah 003, lalu di mana matahari yang sebenarnya? Dalam pertanyaan yang terus berkembang ini. Di samping Yelan, kucing pikiran tiba-tiba merinding. Aku akan bersembunyi. Ada manusia kuat yang datang. Sosok kucing pikiran kembali menjadi lambang di pakaian. Sekelompok orang terlihat berjalan menuju penginapan, kepala mereka tertutup tudung jubah, wajah tidak terlihat jelas. Seluruhnya berwarna putih krem dengan semburat merah muda sebagai warna dasar. Semburat merah muda muncul dan menghilang, pinggirannya dihiasi kilau emas terang. Di dada mereka tersemat benda berkilau seperti abu, semuanya terlihat sangat kuat. Tampaknya gereja yang mengabaikan ini tidak sederhana. Namun, karena orang-orang ini tidak mencarimu, kamu tidak peduli dengan mereka. Tetapi kamu tidak menyadari, di dinding, orang-orang di dalamnya seolah bergerak. Dan saat bergerak lagi, kamu memimpin,
langit malam yang gelap gulita. Tidak bisa melihat bintang, tidak bisa melihat bulan, hanya bisa melihat lampu, di tengah gerimis ini. Apa-apaan ini? Kenapa aku berdiri di jalanan? Menunduk. Kota limbah memang dibangun di atas selokan besar, saat hujan deras. Ketebalan air hujan ternyata sudah melewati mata kaki. Dan juga, restoran cacing budaya, di belakangmu dipenuhi orang. Dan sejak saat kamu masuk, semua orang menatapmu, dengan tatapan ketakutan, menyebarkan teror dan kekacauan. Saat itu di langit, muncul sesosok tubuh raksasa lagi, mirip seperti belalang sembah, tetapi tangannya adalah sepasang sabit besar. Setan sabit telah datang. Lari, lari. Orang-orang yang masih hidup di kota segera lari. Dan kamu memikirkannya berulang kali, tidak mengerti apa yang terjadi, seolah-olah kamu tidak berada di tempat yang nyata. Dan belalang sembah sabit dalam cerita mulai menghancurkan kota, dan dimanapun ia lewat menjadi reruntuhan. Benar-benar merepotkan. Kamu mengambil pistol revolver, dan menembak ke arah setan sabit. Tanpa diduga peluru berubah menjadi bola cahaya raksasa. Ledakan itu menghancurkan setan sabit berkeping-keping, dan kamu mengeluarkan pekikan. Tiba-tiba duduk tegak, membuka mata, seolah-olah terbangun dari mimpi buruk. Ada apa? Meong, kucing pikiran melompat dengan ringan, melompat ke depanmu. 10 menit lebih, Anda akhirnya menjelaskan sesingkat mungkin apa yang terjadi di dalam. Aku menceritakannya padamu. Meo, kamu sepertinya membicarakan nomor 312. Di tengah kekacauan, ditambah apa yang dilakukan oleh yang baru nomor 301, bingkai foto kacau bersama-sama. Dan Prea, mendengar apa yang baru, apa yang dilakukan oleh sebuah urutan. Kau menjadi bersemangat, ceritakan padaku, apa sifat mereka. Nomor 312, dalam kekacauan, wujud entitas ada wujudnya. Berbentuk pistol revolver, kepribadian, lelucon. Fitur, sifat 1, 5 peluru pertama pasti mengenai sasaran. Target yang ingin dia tembak. Peluru keenam mengenai, sebagian besar makhluk hidup. Termasuk yang pasti mati, setidaknya 100 yang awal, kecuali yang memiliki kemampuan menahan. Sifat 26 peluru berturut-turut harus dibidik ke target yang sama 252 hanya jika ciri satu berlaku. Sifat 3 aku tidak tahu kamu kosong dengan indah 253 metode penahanan setelah memecahkan fenomena abnormal ini, fasilitas penahanan akan digunakan untuk melengkapinya. Fenomena abnormal ini untuk sementara tidak berlaku. 254 sepertinya kemampuan favoritnya telah dipecahkan, dan dia kehilangan kemampuan bertahannya 255 dapat menemukan sumber fenomena abnormal ini. Nomor abnormal A301-256 kemampuan tidak diketahui, pernah menyedot orang ke dalam bingkai foto. Dunia foto 257 sifat 1 dapat sepenuhnya memulihkan segalanya di foto secara nyata 258 sifat 2 dapat memasuki dunia di dalam foto. Sifat 3 259 hanya foto yang digantung di bingkai foto yang memiliki efek ini. Menggantung foto lain 260 akan memicu dunia pemandangan baru. Sekali, seharusnya suka menggantung 261 foto-foto berharga dan menggantungnya di banyak tempat yang bisa dilihat banyak orang 262 sekali. Masuk ke dalam foto untuk memulihkan pemandangan terakhir 263 kemudian lengkapi dengan peralatan penahanan. Lalu Anda melihat foto di dinding 264 sepertinya berbeda dari kemarin. Sekali lagi membuka matanya, pemandangan di depannya tampak sangat aneh. 265 masih berupa kawasan air yang luas dengan papan nama kota limbah. Pemandangannya gelap gulita, dan hujan hijau halus turun dari langit. 266 di atas pusaran, ada beberapa perahu kecil yang berlayar menuju pusaran. 267 setiap perahu kecil berisi 4 orang. Seluruhnya terbungkus jubah hitam. Hujan lebat dari langit di malam hari 268 menyambar dengan cahaya putih redup dari petir. Ditambah orang berjubah hijau gelap dan formasi telapak tangan 269 Meo. Jangan panik. Kupikir urutan 301 datang, Meo. Terakhir kali kamu hampir sempurna 270 Anda memecahkan fenomena abnormalnya, dan ia meningkatkan kesulitannya dalam semalam. Meo. Baiklah. 271 untuk saat ini, saya belum menemukan masalah dengan urutan 301. Kita harus menahannya lagi lain kali. 272 mari kita selesaikan sarapan dulu. Tamu terhormat, besok saja. 273 pemilik menjual sisa panas dan menyajikan semangkuk mie panas. Anda duduk di restoran kiamat ini 274 makan sarapan dengan tenang yang langka. Namun, di luar restoran saat ini, seseorang mengenakan pakaian krem muda dan merah anggur yang dalam 275 dan bernama Pao Chang Pao menatapmu. Fitur 1 baru bisa aktif, fitur 3, aku juga tidak tahu kamu mengalirkan kekosongan yang indah. Cara menampung, setelah memecahkan fenomena ini, gunakan fasilitas penampungan untuk memperbaiki. Fenomena ini sementara belum. Sepertinya sudah terpecahkan, kemampuan andalannya, dia kehilangan kemampuan bertahan. Maka bisa ditemukan entitas anomali ini, nomor anomali 001. Kemampuan tidak diketahui, menyerap orang ke dalam bingkai foto, dunia di dalam foto. Hanya properti 1, dapat sepenuhnya, memulihkan segalanya di foto secara nyata.
Hanya properti 2, dapat memasuki dunia dalam foto, hanya properti 3. Hanya foto yang tergantung di bingkai foto yang memiliki efek ini, tergantung pada foto lain. Akan memicu dunia adegan baru, sekali, hanya suka menggantung. Foto-foto berharga, dan menggantung di tempat yang dapat dilihat banyak orang. Sekali metode penahanan, masuk ke dalam foto, mengembalikan adegan terakhir. Kemudian melengkapi dengan peralatan penahanan, segera Anda melihat foto di dinding. Tampaknya berbeda dari kemarin, membuka mata lagi, kata-kata di depan mata tampak sangat aneh. Masih tugu besar kota air limbah, pemandangannya gelap gulita, hujan merah darah dan hijau turun dari langit. Di atas pusaran, ada beberapa perahu kecil, berlayar ke arah pusaran. Perahu kecil membawa 4 orang perahu, seluruh tubuh terbungkus jubah hitam, hujan lebat di langit di malam hari. Memotong cahaya putih redup petir yang miring, dilengkapi dengan mata hijau zamrud, orang berjubah hitam dan formasi. Bagus, kamu jangan panik, saya pikir urutan 301 tandus, bagus, terakhir kali Anda hampir sempurna. Menghancurkan anomali ini, ia semakin sulit di malam hari, bagus, baiklah. Sementara itu, masalah dengan urutan 301 belum ditemukan, jadi kita harus menunggu sampai penahanan berikutnya. Mari selesaikan sarapan dulu. Tuan yang terhormat, semuanya sudah siap. Pemilik menyajikan semangkuk mie panas dengan sisa energinya. Anda duduk di restoran kiamat ini. Langkahnya sarapan 276 tepat saat Anda mulai berpikir apakah akan mengambil tindakan, tiba-tiba seseorang membela Anda. 277 astaga, kalian datang. Nada suara pemilik restoran dipenuhi dengan kegembiraan yang melebihi keingintahuan Anda. 278 tentu saja, kegembiraan ini dilebih-lebihkan dan berfungsi, tergantung pada apa yang dia pesan. 279 dia menunjuk mie di depan Anda. Mengatakan dia makan banyak. Luar biasa, wanita ini memiliki aura pembunuh. 280 dan saya samar-samar mendengar bahwa setelah pihak lain meninggalkan tempat ini dan bergabung dengan rekan-rekan mereka, mereka menyebut Anda. 281 mereka kemungkinan besar akan mengambil tindakan, kata kucing pikiran di ruang pikirannya kepada Anda. 282 sial, jadi mereka mengincar saya. Apa yang ingin mereka lakukan pada saya? 283 apakah mereka berencana untuk membawa sumber kekacauan, dan saya juga? Anda tidak bisa tidak waspada terhadap kelompok berjubah ini. 284 saat Anda sedang memikirkannya, sesosok pria berpakaian rapi dengan ekspresi sedikit liar tiba-tiba keluar dari restoran. 285 Arthur, Sheriff Arthur, mengapa Anda ada di sini? Karena orang itu mungkin 286 pemilik sumber kekacauan, Anda pasti memiliki perasaan yang tidak biasa. Orang di depan Anda tidak cukup. 287 saya di sini untuk mencari orang-orang yang mungkin bergabung dengan regu penjaga. Arthur menatap Anda. 288 dia tampaknya cukup puas dengan Anda. Saya butuh orang, butuh peluru. 289 butuh pakaian, misterius dan kuat. Saya salah menilai Anda. 290 Arthur, Anda benar-benar dermawan saya. Memikirkan ini, 291 memikirkan bahwa saya benar-benar bisa mengenakan rompi tim penjaga. Tindakan saya akan jauh lebih mudah. 292 bahkan jika menghadapi orang-orang dari sekte sisa cahaya, rompi ini akan berguna. 293 Anda segera menyatakan keinginan untuk bergabung dengan tim ini. Bisa, tetapi jika kota kecil mengalami 294 peristiwa besar atau krisis, dan jika ada orang luar yang membuat masalah, Anda perlu segera berkumpul. 295 pergi ke tempat kejadian untuk menyelesaikan masalah bersama saya. Apakah ada tunjangan lain? 296 Anda menyatakan bahwa uang bukanlah masalah, tetapi Anda pasti membutuhkan tunjangan martabat. Arthur terkejut Anda begitu tidak tahu malu. 297 ekspresi Arthur menjadi sedikit jelek. Dia berkata, ikuti saya. 298 melihat bodi sepeda motor di depan Anda merasa akan kembali ke masa sebelum Anda menyeberang. 299 sejarah sepeda motor ini memiliki arti yang tidak biasa bagi kota air limbah. 300 jika bukan karena kendaraan lain semuanya diperebutkan oleh tim pertahanan kota, konsumsi bahan bakar mobil terlalu besar. 279 dia menunjuk mie di depan Anda, mengatakan dia makan banyak. Luar biasa. Wanita ini memiliki, tapi menatapmu, kenapa menatapku? 276 saat kau mulai berpikir untuk mengambil tindakan, tiba-tiba seseorang menolongnya. 277 kalian datang. Nada suara pemilik restoran terdengar senang, lebih dari rasa ingin tahumu. 278 tentu saja, kegembiraan ini dilebih-lebihkan dan punya tujuan, tergantung apa yang dia pesan. 279 dia menunjuk mangkuk ramen di depanmu, menunjukkan bahwa dia makan banyak. Hebat, wanita ini punya aroma. 280 dan aku samar-samar mendengar, setelah mereka pergi dari sini dan bergabung dengan rekan-rekan mereka menyebut namamu. 281 mereka kemungkinan akan mengambil tindakan tertentu, kata kucing pikiran di ruang pikirannya kepadamu. 282 ya Tuhan, jadi mereka mengincarku. Apa yang ingin mereka lakukan padaku?
283 Apakah mereka berencana untuk membawa pergi sumber kekacauan bersamaku juga? Kau harus waspada terhadap orang-orang berjubah ini. 284 Saat kau berpikir, sesosok pria berpakaian rapi dan berpenampilan sedikit liar keluar dari restoran. 285 Arthur, Inspektur Arthur, kenapa kau ada di sini? Karena orang itu mungkin 286 pemilik sumber kekacauan. Kau mau tidak mau merasakan sesuatu yang tidak biasa. Di depan tidak cukup orang. 287 Aku datang untuk mencari seseorang yang mungkin bisa bergabung dengan regu penjaga, kata Arthur sambil melihatmu. 288 Dia sepertinya cukup puas denganmu. Aku butuh orang, aku butuh peluru. 289 Butuh pakaian, misterius dan kuat. Aku salah menilaimu. 290 Arthur, kau benar-benar bangsawan bagiku. Memikirkan hal ini, 291 Jika aku benar-benar bisa mengenakan rompi regu penjaga, gerakanku akan jauh lebih mudah. 292 Bahkan jika aku menghadapi orang-orang dari gereja senja, rompi ini akan berguna. 293 Kau segera menyatakan ingin bergabung dengan tim ini. Boleh saja, tapi jika kota ini mengalami 294 perubahan besar atau krisis, atau jika ada orang luar yang membuat masalah, kau harus segera berkumpul. 295 Dan pergi ke lokasi bersamaku untuk menyelesaikan masalah. Apakah ada tunjangan lain? 296 Kau berkata uang bukan masalah, tapi tunjangan harus ada. Arthur terkejut melihat betapa tak tahu malunya dirimu. 297 Ekspresi Arthur menjadi sedikit jelek. Dia berkata, ikutlah denganku. 298 Melihat bodi motor di depanmu, kau merasa seperti kembali ke masa sebelum melintas. 299 Sejarah motor ini memiliki arti yang tidak biasa bagi kota lumpur. 300 Jika bukan karena kendaraan lain semua diperebutkan oleh tim pertahanan. Tepat ketika Anda mulai berpikir apakah akan mengambil tindakan, tiba-tiba seseorang datang untuk membela dia. Astaga, kalian datang. Nada pemilik restoran itu dipenuhi kegembiraan yang lebih besar daripada padamu. Tentu saja, kegembiraan ini dibumbui dengan sedikit dramatisasi dan tujuan, seolah-olah apa yang ia pesan. Dia menunjuk mie di depan Anda, mengatakan dia makan banyak. Menarik, wanita ini memiliki aura pembunuh. Dan aku samar-samar mendengar mereka menyebut namamu setelah meninggalkan tempat ini dan bertemu dengan rekan-rekan mereka. Mereka kemungkinan akan mengambil tindakan tertentu, kata kucing pikiran kepadamu di dalam ruang kesadarannya. Untuk apa aku datang? Jadi mereka mengincarku, apa yang ingin mereka lakukan padaku? Apakah Anda berencana untuk pergi, membawa kekacauan saat ini dan juga saya? Anda harus waspada terhadap orang berjubah ini. Saat kau melamun, sesosok-sosok berpakaian rapi dan tampak sedikit geli tiba-tiba muncul dari restoran. Arthur, Inspektur Arthur, kenapa kau ada di sini? Karena orang itu mungkin pemegang uang tunai dalam kekacauan, kau tak terhindarkan memiliki sedikit rasa aneh, sedang kekurangan tenaga. Saya datang untuk mencari seseorang yang mungkin bergabung dengan tim keamanan. Arthur menatap Anda. Dan tampaknya cukup puas denganmu. Aku butuh uang, butuh amunisi, butuh pakaian. Misterius dan kuat, aku salah menilaimu. Arthur, Anda benar-benar dermawan saya. Memikirkan hal ini, bahwa saya benar-benar bisa mengenakan rompi pasukan keamanan, tindakan saya akan jauh lebih nyaman. Bahkan jika itu akan berguna melawan anggota kultus cahaya matahari, baju besi ini. Anda segera menyatakan ingin bergabung dengan tim ini, boleh. Tapi jika kota kecil muncul, perubahan atau krisis besar, dan jika ada orang luar yang membuat masalah, Anda perlu segera berkumpul. Ayo kita pergi ke lokasi untuk menyelesaikan masalah. Ada tunjangan lain? Anda mengatakan uang bukan masalah, tetapi fasilitas dan tunjangan tidak boleh hilang. Terkejut betapa tidak tahu malunya Anda. Wajah Arthur menjadi serius dan dia berkata, ikuti aku. Melihat bodi sepeda motor di depan Anda merasa seolah-olah kembali ke masa sebelum melintasi. Sejarah sepeda motor ini memiliki arti yang tidak biasa bagi kota limbah. Jika kendaraan lain tidak diperebutkan oleh tim pertahanan kota, mobil akan menghabiskan terlalu banyak bahan bakar. Arthur berkata dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menggunakan sepeda motor ini. Terima kasih Kapten. Saya masih membutuhkan beberapa amunisi. Anda mengatakan bahwa sebagai anggota tim yang setia, Anda tidak akan pernah membiarkan saya dalam bahaya. Tidak bisa melawan, kan? Ambil amunisi ini, lalu pergi sendiri ke aula misi. Periksa situasi misi hari ini, dan Anda pasti harus berpartisipasi dalam festival 3 hari lagi. Arthur memutar matanya, merasa Anda serakah, dan segera lari. Tugas-tugas di aula tugas ternyata satu demi satu, menunjukkan jalan ke depan bagi kita. Seperti layar elektronik yang selalu mengambang, latar belakang yang kabur. Sebuah teknologi yang sulit diterapkan, layar holografik besar, Anda terkejut. Sementara itu, 2 wanita sedang mengamati Anda, salah satunya berambut biru panjang. Seorang wanita berpakaian sangat cantik, dengan motif gelap keemasan, satu berambut merah muda. Gadis dengan gaya rambut putri, mengenakan gaun putih panjang dengan motif gelap merah. Anda berkata, apakah dia yang tinggal di sebelah kita?
Kelihatannya hanya seorang pengembara biasa, kata Xia Qingli, yang berambut biru. Mari kita amati dia dulu. Bagaimanapun juga kultus busuk kali ini, kita berdua telah menggerakkan banyak orang. Sikap abnormal di kota air limbah ini, siapapun yang muncul begitu saja, kita harus berhati-hati. Tetapi Anda masih dengan tekun melihat isi tugas. Fenomena air limbah yang tidak masuk akal di kota limbah, membawa energi aneh, tetapi tidak dapat memengaruhi makhluk hidup, namun kota limbah mengklaim menggunakannya. Mengutip air limbah, lumpur tebal, aku punya kota limbah. Dugaan pemrosesan khusus, tapi kota limbah pasti tidak punya cara untuk mengolah limbah. Permintaan. Selidiki secara rinci penyebabnya. Bawa bukti, atau ambil dan simpan air limbah, dan kirimkan ke sumber air asli. Imbalan tugas, 150 koin biru. Pemberi tugas, rahasia. Lokasi pengiriman, kota limbah. Dan dalam perjalanan menuju tujuan. Kamu melihat seorang pemuda tampan dengan rambut bergelombang kecil yang diikat dengan jaring ke sebuah bangunan kecil yang hancur di depannya. Tolong aku, Kak, rumahku di kota cahaya. Aku bisa bayar. Mendengar ini, kau langsung setuju untuk membantu. Namaku Su Yue Zhang. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Bolehkah aku memintamu menjadi pengawalku? Pemuda itu jelas ketakutan dengan pemandangan ini, dan mulai memikirkan masalah keamanan. Masalahnya tidak besar. Iya, harus bayar. Selain itu, aku harus menyelesaikan sebuah tugas, jadi aku tidak bisa menjagamu sekarang. Aku akan ikut denganmu, jangan khawatir, aku punya banyak uang. Su Yue Zhang berkata dia tidak punya pengawal. Dia merasa tidak aman dimanapun. Klinik air limbah, sesuai namanya, ini benar-benar hanya sebuah klinik biasa. Terlihat tidak berbeda dengan klinik komunitas beberapa dekade lalu. Orang luar, tak masalah. Kalian tidak terluka? Pergilah, orang sehat tidak diterima di sini. Seseorang yang mengenakan pakaian dokter. Pria parubaya berkepala botak itu berkata dengan tidak ramah. Saya menerima tugas. Anda punya obat di sini, kan? Punya petunjuk? Melihatnya, sang dokter menerima permintaan dan menjelaskan situasinya. Pihak lain 7 hari yang lalu malam hari. Masuk ke klinik dengan memanjat tembok dari halaman belakang. Setelah masuk melalui jalan rahasia, masuk ke ruang bawah tanah. Apoteknya langsung dikosongkan. Kau mungkin bisa mencoba mencari petunjuk, bukan? Bukankah kau pelapornya? Kenapa aku merasa kau hampir bisa memecahkan kasusnya sendiri? Bahkan seolah-olah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu? Jangan-jangan kamu melihat langsung saat mereka beraksi? Dokter botak itu mencibir. Saya tahu apa yang ingin kamu katakan, tetapi penjahat itu masuk. Apa yang bisa saya lakukan? Turun berkelahi begitu? Saya pasti berpura-pura tidur. Benar-benar logis. Kalau begitu, saya mulai menyelidiki. Di mana jalan rahasianya? Dokter botak itu menekan bayangan, dinding bergetar, lalu menarik sebuah terowongan gelap, tidak terlihat ujungnya, dan tidak ada sedikit pun cahaya. Berdiri di ruangan di bawah sinar matahari, melihat ke bawah, sangat mengerikan. Saya tidak akan turun. Ada total 2 ruangan di bawah, sebelah kiri adalah apotek. Ruang operasi di sebelah kanan. Jangan pergi ke ruang operasi, jangan lihat sama sekali. Saat naik tangga dengan suara pelan, tiba-tiba berbalik, wajah di antara terang dan bayangan. Redup dan terang, tampak sangat menyeramkan. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Ya, mengapa saya merasa dokter ini tidak begitu normal? Su Yue Zhang dengan menyeramkan. Suara pecah-pecah menekan tenggorokan memang sedikit menakutkan. Haruskah aku turun? Terserah. Secara naluriah aku merasa kau akan lebih aman di sini, tapi sebaiknya kau ikut denganku. Dokter botak itu juga menakutkan, kan? Setidaknya jika turun, dia bisa bersama pengawalnya. Jangan lepaskan juga. Saat menghadapi bahaya, bidik musuh saat ada kesempatan menyerang. Ini adalah anomali yang bersifat ofensif, mereka benar-benar mengeluarkan banyak uang. Pengawal saya sangat kuat. Su Yu dan Zhang Buming bersaing. Ruang bawah tanah ini sebenarnya tidak besar, tapi benar-benar kosong. Terlihat pencuri benar-benar menguras semuanya. Di sebelah dinding, ada beberapa deret rak. Rak-rak itu dipenuhi dengan padat. Beratus-ratus, tetapi masing-masing terlihat menakutkan dan membuat merinding. Bahkan seorang ahli bedah pun tidak akan membutuhkan begitu banyak pisau aneh. Dokter dari rumah sakit besar? Satu set pisau ini nilainya tidak tinggi. Tetapi jika satu set lengkap, harganya bisa sangat mahal di kota cahaya. Membunuh benda itu, Su Yu bergegas ke sana dengan sehelai kain, jadi dia mengecualikan pencurian untuk uang, kan? Lain, dibandingkan dengan obat-obatan, nilai satu baris pisau bedah ini seharusnya lebih besar, tetapi hanya mengambil obat-obatan. Apakah Anda perlu obat-obatan untuk keadaan darurat, atau apakah Anda hanya tidak mengerti nilai benda ini? Ketuk jari Anda. Logikanya mulai terasa seperti lingkaran tertutup, tetapi pada saat ini, Anda tiba-tiba menyadari bahwa di sekitar Anda kosong. Sama seperti apotek kosong ini, yang hanya berisi diri Anda sendiri. Su Yu Zhang. Kau bisa mengambil semua ini? Su Yu menghilang.
tidak peduli siapa. Sungguh bisa tanpa suara, saat aku dan kucing pikiran tidak memperhatikan. Membawa seseorang pergi dari sisinya. Benar, kucing pikiran. Kucing kecil, kamu di sana, menunggu detik. Kata, operasi, terpancar, memancarkan semburat merah baru. Wajah dokter berkepala pelontos terlihat. Membawa operasi adalah 3 kata, memancarkan sedikit warna merah baru. Suasana dokter botak. Ternyata masih jelas terlihat, berbeda dengan dinding apotek yang sesungguhnya, dinding luar ruang operasi terbuat dari kaca. Artinya, berdiri di lorong, Yelan bisa melihat jelas apa yang terjadi di dalam. Dan saat kamu melangkah masuk, dunia berputar, di dinding, di mana-mana ada darah. Seolah-olah tempat jagal berdarah, seolah-olah telah beralih ke kandang yang berbeda di ruang yang sama. Tolong, kakak Zhuang, selamatkan aku ingin mundur. Raungan mengerikan dan jeritan babi yang familiar datang dari kamar sebelah. Kakak, kakak. Mainan yang sangat segar. Akhirnya ada daging segar dari luar kota lagi. Pelan-pelan saja. Babi tua di lantai atas, sudah berapa lama kamu tidak membawakan kami persembahan? Jangan sampai rusak terlalu cepat. Dan ini bukan Pang Fenshi, tapi Keksi Fenshi. Jadi kucing kecil ini apa? Anomali itu tidak miau, tapi pasti berhubungan dengan anomali miau. Mereka semua adalah ciptaan anomali miau. Sepertinya anomali mesum telah membentuk kembali tubuhnya untuk keinginan gilanya, menjahit jiwanya ke dalam gumpalan ini. Miau ini, bagaimanapun, adalah kucing kecil. Kucing-kucing kecil ini, 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 sepertinya anomali mesum telah membentuk kembali tubuhnya untuk keinginan gilanya. Menjahit jiwa ke dalam gumpalan ini, miau ini, bagaimanapun, adalah miau dari benda ini. Kakak kecil, kamu jauh lebih tampan darinya. Aku tidak sabar untuk menyusun ulangmu. Bagaimana kalau aku menukar kepalaku dengan kepalamu? Aku sangat menyukai matamu yang tenang seperti malam dan seolah-olah membawa bintang-bintang. Lari. Tidak bisa menahan lagi motor star itu, telur yang mengatakan hal paling anti manusia dengan wajah serius. Menarik pelutupnya, peluru itu membawa jejak merah panas, menggambar lengkungan yang indah. Atau, dia menunjuk Su Yueshang, menggesek tangannya yang terhubung dengan listrik dengan ringan. Atau, sebenarnya kamu menginginkan kepala itu? Aku tahu. Aku tahu siapa itu, 433 boneka jahit kucing. Anomali itu adalah kucing mesum. Dia suka memotong dan menjahit berbagai hal bersama-sama untuk kesenangannya. Miau. Dia juga mengklaim bahwa suatu hari dia akan menjahit anomali baru dalam 100 item. Miau-miau. Mary, sedang apa kau? Tepat saat kau akan bergerak selanjutnya, di depanmu. Mari kita sebut saja boneka. Dia menatap ragu ke boneka lain bernama Mary. Tetapi menemukan bahwa boneka itu tidak bisa bergerak, seolah-olah benar-benar membeku. Su Yueshang, si bodoh kecil ini, masih punya sedikit otak. Benar-benar mengerti isyarat saya dan mengingatnya. Ada senter di bahunya boneka itu membeku kemudian Anda, bang. Beberapa tembakan menghancurkan boneka yang membeku saat ini perawat lain memegang tongkat kejut listrik. Dia harus menyerang Anda berteriak cepat Su Yueshang cepat foto dia. Su Lezhang dengan cepat mengarahkan senter di tangannya ke perawat lain segera. Perawat ini juga membeku berdiri diam lalu Anda, bang, beberapa tembakan. Hancurkan boneka yang membeku kakak sangat hebat dengan sumber daya yang begitu terbatas. Dan perbandingan kekuatan yang tidak seimbang Anda bisa bertarung dengan sangat baik Anda baru saja keren sekali Anda sama sekali tidak terpengaruh olehnya Anda membuka mulut Anda tidak ada suara sama sekali. Sampai sekarang Anda masih berpikir saya adalah yang terkuat 001. Anda bahkan tidak melawan anomali Anda hanya pelayan kecil dari anomali tertentu namun Anda hampir mati. Ini bisa disebut anomali? Ini bisa disebut 001? Zuan Ge. Terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Kamu sangat tampan. Su Lezhang juga berlari mendekat. Tetapi pada saat ini, dokter berkepala botak berdiri di pintu masuk terowongan rahasia, memandang kedua orang itu dengan dingin. Apa yang sedang kalian lakukan? Bukankah sudah saya peringatkan untuk tidak pergi ke ruang operasi? Apa ini? Perebutan nyawa, Tuan? Tapi kalau dipikir-pikir baik-baik, dokter berkepala botak memang pernah memberikan peringatan seperti itu dan juga memperingatkan Su Yueshang untuk tidak turun. Benda di bawah sana tidak akan menyerang tim medis. Dalam keadaan melamun, Anda seolah-olah memahami beberapa hal penting, tentu saja. Wajahnya selalu 3 kali lebih masam daripada dokter berkepala botak. Kami tidak pergi. Tetapi tim yang datang untuk menangkapku, kau mencabut pistol tanpa peluru dan... Sekarang seharusnya aku yang menginterogasi Anda. Mengapa ada benda seperti itu tersembunyi di klinis Anda? Kata-katamu membuat wajah dokter berkepala pelontos tidak tenang. Berdasarkan apa yang kulihat di bawah. Aku benar-benar bisa menyimpulkan bahwa kamu telah merencanakan jebakan dan kegiatan berdarah, merugikan orang yang tidak bersalah.
Berada di tempat ini kau tak bisa membersihkan namamu jika kau sama saja dengan mereka. Jika itu pelayan Feng dan bos, aku khawatir kamu harus memberiku alasan yang masuk akal atau bukti. Aku bisa pergi dari sini. Begitu mendengar nama Feng dan bos. Dokter berkepala pelontos untuk pertama kalinya yakin bahwa dokter berkepala pelontos ini adalah nama Feng dan bos. Tentang anugerah, hehe, lupakan saja. Aku sama sekali tidak menginginkannya, tidak membutuhkannya. Mungkin. Aku ingin menemuinya. Kamu bertarung dengan Sue Yao dan Mary, ingin mendapatkan anugerah, mungkin. Mungkin aku bisa membantumu mengenalkannya. Begini. Dokter Botak memutuskan saat ini jika Anda memberi saya klien saya yang lain. Limbah yang dibutuhkan, saya akan menemukan cara untuk menemuinya. Bagaimana? Saya akan menerima klien lain. Sampai jumpa, Anda menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke arah pintu. Pergilah dulu, semua yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi. Darah dan kegelapan di bawah tanah, dan sekarang cerah, berdiri di bawah sinar matahari. Penuh dengan rasa ketidaksesuaian, apakah Anda tahu siapa yang menginginkan data selokan di kota cahaya? Yelan naik ke sepeda motor dan bertanya sambil menoleh. Su Yueshang menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya tahu? Bagaimanapun, itu bukan saya. Bab 59, Investigasi. Sepertinya saya tidak mencurigaimu. Kenapa kamu begitu bersemangat? Yelan tidak suka memaksanya melakukan apapun. Bagaimana kamu tahu? Aku sekarang, di hari ini. Di hari ini, aku selalu memikirkannya. Sepertinya aku tidak mencurigaimu. Kenapa kamu begitu bersemangat? Bertemu dengan anggur. Yelan juga tidak suka memaksanya melakukan apapun lagi. Yelan lebih percaya bahwa Su Yuzhang pasti akan ada. Dalam waktu berikutnya, sebelum beberapa hal terjadi, jelaskan pada dirimu sendiri secara proaktif. Berbagai hal. Ini menunjukkan bahwa pengalaman membuat kedua orang itu. Hubungan memang menjadi lebih baik, bukan ilusi. Sepeda motor mengikuti jalan. Terus maju. Di persimpangan, berbelok dan kembali lagi. Akhirnya masuk ke gang dan terus maju, berhenti di depan klinik. Su Yueshang, kamu kembali lagi? Sebentar lagi. Dia teringat hal pertama yang mereka berdua lakukan saat datang, hanya merasa aneh. Dia berkata tanpa berpikir, kamu belum menyerah pada misi itu. Yelan tidak mempedulikannya, dia berjongkok dan dengan hati-hati. Melihat jejak di tanah. Misi itu tidak dapat diselesaikan, tetapi datang untuk melihatnya. Tidak akan membuang banyak waktu. Saya masih ingin mengkonfirmasi satu hal. Su Yueshang mengangguk ragu-ragu, profesional. Ini adalah semua evaluasinya terhadap Yelan. Bahkan dalam pertempuran sebelumnya, meskipun Yelan tidak menunjukkan apapun. Kekuatan tempur yang mengejutkannya, tetapi energi angin itu, dan memanfaatkan sumber daya di tangannya. Yelan tidak tahu apa-apa tentang pikiran kacau Su Yueshang, hanya fokus pada tanah. Dia merenung, seperti kata dokter Botak, di jalan ini. Tidak ada yang benar-benar pergi, jadi jejak di tanah terlihat sangat segar. Setelah memasuki ruang tinta, hanya ada beberapa tempat di kota air limbah yang masih dilalui orang. Jalan yang masih saling digunakan hanya segelintir seperti jalan ini. Selain kondisi jalan yang buruk, jalan ini juga tidak terhubung ke tempat penting manapun, hampir tidak ada. Jejak kaki membuat jejak mobil sangat jelas. Jalan ini, seperti jalan ini, bahkan jejak mobil 7 hari yang lalu. Terlihat jelas karena hanya ada satu, naik mobil. Yelan memanggil dokter, duduk di kursi pengemudi, dan memutar pedal gas. Melaju di sepanjang jalan kembali, tiba di persimpangan. Yelan menunduk dan melirik jejak itu, lalu berbelok ke kiri dan terus maju. Jejaknya semakin menipis karena jalan semakin baik dan mendekati area dengan lalu lintas padat. Berhenti, tanda itu juga mencapai akhir. Halaman penjaga kota. Dengan angkuh, membuka pintu ke halaman penjaga kota. Temar tua. Keterlaluan, bukankah klinik limbah adalah institusi medis yang ditunjuk di kota limbah? Bukan menghubungi Arthur untuk mendapatkan uang, tapi justru pihak yang ditahan, penjaga kekurangan obat. Arthur butuh obat, malah harus mencuri. Sepertinya mencuri. Juga tidak pantas. Lawan dari awal hingga akhir, sangat terbuka. Benar-benar melelahkan. Apa hubungan Arthur dengan sekte di klinik air limbah ini? Ya, para pengikut sejauh ini. Bahkan ajaran busuk pun tidak benar-benar memberikan ulan tingkat seorang kultus. Tapi klinik limbah benar-benar mengerikan, apapun bisa ditutup mulutnya. Berbicara dengan Tangse dengannya benar-benar membuang-buang waktu. Sepeda motor menyala lagi menuju arah yang akrab. Su Yueshang benar-benar merenung. Masih di kursi penumpang depan, dia bertanya dengan ragu-ragu itu. Ngomong-ngomong, kita mau kemana sekarang? Dia ingin istirahat. Ulan meliriknya. Dia tidak bisa menahan tawa omong kosong. Pergi makan. Su Yueshang kakak motor berhenti di depan restoran Wencong. Ulan membuka pintu dan melirik ke dalam pemandangan di dalam restoran. Utuh sepertinya setelah aku pergi. Hei, kenapa kamu bukan lagi?
Selamat datang bos. Restoran menjulurkan kepala di depan meja depan beberapa kali mengubah dirinya. Ucapan yang tidak cukup ramah akhirnya menjadi sebuah selamat datang. Makan, aturan lama, 2 paket. Bos terkejut sejenak, lalu tersadar, hampir lupa. Kali ini saya akan makan 5 kali sehari. Baiklah, mohon tunggu. Saya akan membuatnya sekarang. Apakah dia mau makan? Su Yueshang. Oke, bos, lakukan dengan mahir ke posisi Anda yang sudah familiar. Yelan mendongak melihat lukisan itu, terkesiap sejenak. Yueshang, lihat foto ini. Apa pendapatmu? Su Yueshang tertegun. Dia mendongak melihat foto di dalamnya. Berpikir keras, berpikir lagi dan lagi. Dia hanya tidak mengerti. Apa maksud Yelan? Dia banyak berpikir. Dia ingin mengatakan sesuatu yang membuatnya terlihat lebih berbudaya, tetapi akhirnya dengan susah payah mengeluarkan kalimat pertama yang terlintas di benaknya. Pemandangannya bagus. Yelan, apakah kamu tidak penasaran? Mengapa mereka naik perahu ke tengah selokan? Su Yueshang segera merasakan resonansi. Dia menampar meja dengan keras. Dia bertanya kepada pemilik restoran yang sedang membawa mie. Benar. Mereka naik perahu dan meluncur di parit limbah. Mengapa adegan penting ini digantung di sini? Bos, Yelan, kamu benar-benar anjing, kan? Tanya langsung di depan orang. Ini untuk apa? Haha, aku juga tidak tahu. Pemilik hotel tertawa. Dengan ekspresi rumit, dia berbalik untuk mengambil mangkuk mie kedua. Saat berbalik, alisnya berkerut, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Kota cahaya juga mengincar wajah itu. Di meja makan, melihat Yelan yang terlihat tidak suka makan tetapi masih makan banyak, Su Yueshang selalu merasa sedikit tidak nyaman. Ada apa ini? Apakah aku baru saja salah bicara? Yelan menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak mengatakan apa-apa. Kamu mengatakannya dengan sangat baik. Sempurna menarik perhatian lawan untukku. Mengingat isi salah satu dari 3 komisi, Yelan melirik ke belakang bangku. Agak santai, sambil sesekali mengintip restoran Su Yueshang. Bosnya bergoyang sejenak. Mengundang mereka. Bos, saya sebenarnya penasaran. Dari mana asal makanan di restoran Anda? Pemilik restoran tertegun, matanya menunjukkan kilatan bangga. Hei, biar ku beritahu, itu benar-benar pemandangan yang spektakuler. Begini saja, industri budidaya cacing air di kota limbah kami tak terkalahkan di gurun tandus. Saat pemilik restoran berbicara dengan penuh semangat, Anda datang ke kota limbah ini. Tidak melihat pemandangan spektakuler ini agak disayangkan. Tidak perlu. Saya sebenarnya tidak ingin melihat peternakan cacing air, saya takut terkejut secara mental. Di mana itu? Bisakah saya melihatnya sekarang? Yelan bertanya dengan rasa ingin tahu, pemilik restoran benar-benar tertegun. Dia benar-benar tidak menyangka Yelan akan benar-benar tertarik pada hal ini. Tentu saja, hanya beberapa ratus meter di luar kota, sekitar waktu ini. Restoran juga tidak akan ada pelanggan, aku antar kamu lihat di luar kota. Tentu saja untuk mengantarkan pesanan, bagaimana barangmu disimpan? Bos tertegun sejenak. Tidak tahu kenapa Yelan tiba-tiba bersemangat, peduli tentang operasional restoran atau gudang. Di dalamnya ada kulkas, freezer, pokoknya peralatan untuk menyimpan bahan makanan. Lengkaplah pokoknya, setiap kali aku memasok dalam jumlah besar, di bawah sini. Sudah berapa lama Yelan di sini? Akhirnya menemukan kesempatan, dengan wajah seolah tiba-tiba terpikirkan bertanya secara alami. Boleh saya lihat-lihat? Bab 96, Rantai. Tentu saja tidak boleh, penolakan pemilik restoran, sama sekali tidak membawanya. Bahkan sedikit keraguan pun tidak, Yelan tertegun, perkataan bos sudah datang. Ngapain kamu? Mau menetap di kota lumpur? Membuka restoran dan merebut bisnisku? Yelan, idemu benar-benar keterlaluan. Kau terlalu banyak berpikir, tapi Su Yueshang memberitahuku sedikit tadi malam, seleramu sangat klasik. Ingin berinvestasi membuka cabang di kota Guanghui. Su Yueshang. Kapan aku mengatakannya? Dia memaksakan senyum canggung, mengakui kata-kata Yelan. Ya, aku sangat menyukainya. Teman-teman di kota Guanghui mungkin akan sangat menyukainya. Menurutku, pasti ada yang mau mencobanya. Pemilik restoran itu benar-benar percaya. Ya, bukan tidak mungkin, jika benar-benar menghasilkan banyak uang. Su Yueshang, sialan, jika aku membawa benda ini ke kota Guanghui. Bahkan jika aku benar-benar berhasil kembali hidup-hidup kali ini, ayahku sendiri akan menganggapku gila. Pukul saja. Ngomong-ngomong, Yelan akhirnya membantu dirinya yang telah dijebak berkali-kali. Dan diam-diam bekerja sama dengan Su Yueshang yang telah membantunya untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Belakangan ini banyak orang. Apakah Anda tetap buka meskipun malam hari? Terkadang saat saya bangun malam, tapi saya tidak bisa datang makan. Pemilik restoran tertegun, wajahnya menunjukkan keraguan. Ini, saya ingat ada peralatan dapur di lantai 1 penginapan. Saya tutup toko jam 9. Kau beli jam 9 malam ini di rumahmu lalu dipanaskan? Yelan menggeleng tegas. Nanti tidak enak dimakan. Bisa sakit perut juga,
Pemilik restoran itu tanpa sadar mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Tetap tidak bisa. Saya sudah tua, tidak bisa begadang. Yelan mengangguk pelan, tidak berkata apa-apa lagi, hanya diam-diam menyerah dalam hati. Penugasan untuk menyelidiki keberadaan pemilik restoran di malam hari. Pertama, kedua belah pihak sekarang dalam hubungan kerjasama. Kedua, restoran Wenzhong adalah jaminan utama pasokan makanan dan minuman saat ini, serta beberapa hari ke depan. Tempat yang diperlukan untuk pelengkap cabai hitam iblis. Masuk tanpa izin di malam hari kemungkinan besar akan membawa perkembangan yang luar biasa. Bahkan merusak hubungan yang dibangun kedua belah pihak terlihat tidak berharga, berbincang santai beberapa saat. Yelan menyeka mulutnya dan meninggalkan restoran. Ngomong-ngomong, sobat, kenapa kamu bisa makan begitu banyak? Keluar dari restoran sumur air, melihat Yelan dalam beberapa jam. Makan 2 mangkuk lagi, sementara dia sendiri tidak bisa makan sama sekali. Su Yueshang mengajukan pertanyaan jiwa. Poin terpenting adalah kamu tidak gemuk meskipun memiliki fisik seperti itu, dan bentuk tubuhmu terawat dengan baik. Apakah ada keadilan? Karena, Su Yueshang tertawa, kamu benar-benar lucu. Yelan mengabaikannya, melarikan diri dan mengaktifkan komunikasi Arthur untuk perampokan yang direncanakan. Saya perlu mengisi ulang peluru sekarang.